Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, good morning my great students. How's your day? Mudah-mudahan baik-baik aja ya semuanya. Alright, in this video, we are going to discuss about SGC personal letter. Ya, surat pribadi. Nah, it's time for you to share your experience and your journey of life to your special ones gitu. Jadi ternyata dalam surat itu kita bisa men-sharekan pengalaman-pengalaman kita ya, surat pribadi itu. Pengalaman kita, terus kisah hidup kita yang interesting or anything yang special gitu ya. Ada seseorang yang memang special juga gitu ya. But in this case, I think a personal letter nowadays is not going to be not too popular anymore. Kayaknya untuk sekarang udah nggak populer lagi ya, karena sekarang orang-orang udah kayaknya lebih ke texting yang di chat aja cepet gitu, ngapain juga ngirim surat gitu kan. Kalau zaman dulu kan, kalau in bahasa Sundanya itu waas ya, it's something that is maybe we cannot find anymore in this time. Mungkin surat pribadi ini akan jarang sekali kita temui ya untuk saat ini gitu ya, karena banyak orang yang lebih pakai chat pakai aplikasi dong, kayak WhatsApp atau mungkin di DM di WhatsApp, like ya di Instagram dan sebagainya lah, anything so forth gitu ya. Jadi ya jarang sekarang kayaknya orang yang pakai surat gitu ya. But in this case, we are going to discuss it. Kita diskusikan ini step-stepnya, cara buatnya seperti apa, dan strukturnya, urutannya. Tapi kemungkinan besar ini yang memang sekarang masih bisa dipakai itu not personal letter by like writing, itu yang ditulis tangan seperti zaman dulu ya. Enggak, tapi lebih ke email. Ya, we are going to make personal letter but by putting them on email. Jadi nanti si personal letternya itu kita kirimkannya via email gitu ya. Oke, functionnya apa sih personal letter itu? The function of personal letter is to sustain good relationships by sending written greetings and personal news or ideas to friends or family. Biasanya personal letter kan namanya juga personal ya, pribadi. Itu kaitannya biasanya lebih ke untuk orang-orang yang seperti sahabat kita gitu, keluarga kita. Kalau untuk di was it like office, jelas itu ya, official letter itu berbeda bentuknya gitu. Kalau personal letter tuh lebih ke freestyle gitu ya, gayanya bebas, maksudnya bukan freestyle pakai bikers gitu ya, no. Tapi maksudnya lebih non formal language lah yang dipakainya ya. Oke. Strukturnya ada apa aja sih? Oke, just like the official letter, mirip-mirip sebetulnya dengan official letter. The first ada headingnya juga. Heading itu kop suratnya. Biasanya itu ada sender address, alamat si pengirimnya. Includes of date. Biasanya ada tanggalnya juga. But in this case, if we send it by using like envelope gitu kan, ada amplopnya ya biasanya, itu nggak mesti sender address-nya dituliskan lagi di atas, itu just optional, pilihan aja, nggak mesti. Kalau email juga kan nggak terlalu, tapi kalau mau pakai juga it's alright gitu ya, alamatnya dicantumkan, boleh pilihan aja, boleh boleh dicantumkan, boleh juga enggak. Next, the greeting itu salam sapaan ya. Salam sapaan itu biasanya kita kalau untuk ini pakai kata dear or hi gitu ya. Itu artinya itu dear atau hi itu lebih ke kayak nyambut hi my best friends, like that itu ya. Dear Sophia, just like that. Itu jadi Sophia sayang, kayak gitu ya. Nah, itu yang artinya dear itu sendiri itu depends on the context, tergantung konteksnya. Kalau misalkan if we tell dear to our best friend, our family, dear di sini artinya mungkin yang tersayang gitu ya, lebih dari yang seperti itu. But in this case, if we are talking to like by using official letter, kalau misalkan surat resmi itu dear di sana itu artinya yang terhormat biasanya. Okay, gitu ya. So depends on the context. Next, the third point is the body or content. Isi suratnya itu sendiri. Biasanya itu di body-nya itu ada openingnya, misalkan nanyain kabar gitu, asking some
your friends news gitu ya. And then for the content isinya ya depends on the writer ya, tergantung si keinginan si penulisnya, mungkin menceritakan she's telling about her experience in somewhere gitu di satu tempat, you said when she gets like a journey, when she's traveling somewhere gitu ya, mungkin lagi jalan-jalan di mana diceritakan gitu ya. Yeah, you can share anything in the letter. It's like that. And then for next part is the complementary closing. Ini pelengkap ya, penutup sebagai pelengkapnya itu biasanya ada kata yang bisa dipakai, itu kata love, best regards, sweet regards, big hug gitu, kayak salam salam manis, peluk cium gitu ya, itunya buat apa ya, closing salam salam hangat ke temen gitu atau ke family yang kita kirimi surat kayak gitu. And then the next is signature line ya, of course ada tanda tangan biasanya, tapi kalau untuk di email mungkin tanda tangannya tanda tangan pakai barcode gitu ya, kurang asik sih sebenarnya ya, lebih asik kan zaman dulu gitu ya. Ya but it's okay ya, times change ya, waktu ya membawa perubahan juga kan memang. And then the next is postscript or special note. Postscript itu ya ada catatan penutup, tapi catatan khusus gitu ya biasanya. Nanti ada example-nya ya, Ibu kasih contohnya ke kalian. Okay. Next, this is in this case we are going to talk about the tense that we can use. Yang bisa kita pakai tensesnya atau penggunaan waktunya itu gimana sih gitu ya. Ya, it depends on the writer of course. Tergantung yang diceritakan sama si penulisnya apa. It could be present tense. Kalau misalkan yang diceritakan itu something what is happening, yang sedang terjadi, or the writer routines or everyday's activity gitu ya. Kalau yang diceritakannya memang berkaitan dengan aktivitas harian ya pakai present tense dong gitu. Pakai bentuk verb ke-1 biasanya. Nah, next, if you are talking about past tense to tell what had happened or your experience, of course ya, you have to use past tense. Kalau misalkan si writernya menceritakan satu pengalaman, satu perjalanan yang udah teralami, ya of course pakai past tense, pakai kalau verb itu bentuk kedua ya. Oke. Next, future tense juga boleh. Sebenarnya tense-nya bebas banget ya. It's freedom. Nah, it's free for the writer. Kalau misalkan si writernya ingin menyampaikan, if the writer wants to tell the receiver of the letter about her or his ideas or planning, ya, yang disampaikannya satu planning, satu rencana apa gitu ya, ya pakai future tense ya, gitu. Jadi future tense apa? Jangan lupa lagi ya, pakai will dong, gitu ya. Will or shall bisa. Nah, look at the example here. This is the example of personal letter from Ashley Hassan, blah blah blah. Said 1754 Orange Street. Nah, ini ngarang aja lah ya. Ininya addressnya. You can use your own real address ya. Oke, pakai alamat yang realnya kalian aja nanti ketika buat. Yeah, as I told you here, we can put the sender address, ini alamat si pengirimnya, and then we can put the date, ini tanggalnya di sini. Bu biasanya dibalik, boleh juga dibalik January 12, sorry, itu ya boleh January 12, 2020, boleh. Itu langsung date-nya dulu juga, it's alright. Just like this. Hi Sophie, ini salutation-nya ya, greeting-nya, sorry ya. Hi Sophie, I'm writing this from the cute little cafe in New York. I feel like I'm with friends, gitu ya. Dia itu ternyata lagi ada di New York, ternyata ya, ada di satu cafe yang cute, imut-imut, yang nyaman banget mungkin buat dia ya, antik gitu. Yeah. Mom's been making sure we don't miss one site in the whole city, so we've been walking particularly all day. So far, we've seen Times Square, Broadway, Central Park, and the Plaza. I caught a glimpse of the Statue of Liberty, but we're going to go and see it properly tomorrow. The streets are very busy here and everyone looks amazing in their winter coats and hats. I miss being able to feel my fingers. Hope you're enjoying your holidays. Miss you times a million. See you back in Adelaide on the 20th. Love, Ashley.
PS. Nah ini postscriptnya, catatan khususnya, I'm bringing you back a souvenir. Dia mau bawa souvenir katanya buat si temennya itu, buat si Sophie, si aslinya itu ya. Ternyata dia itu lagi jalan-jalan lah ya di New York with her mom. Di sini yang diceritakannya, dia lihat patung Liberty, dan dia pergi ke beberapa tempat yang kayak Times Square, Broadway, Central Park. Wah, ibu juga belum pernah ke sana ya. Jangan ke sana ya, di daerah sendiri aja belum pernah semuanya terlewati. Nah, ini just like kayak gini nih, the streets are very busy. Dia menjelaskan, oh ternyata jalan-jalannya itu sangat sibuk. Terus orang-orang itu terlihat amazing katanya, pakai winter coats and hats ya, pakai mantel buat musim dingin kan ya, topinya yang gede-gede juga, tebal-tebal mungkin gitu ya. I miss being able to feel my fingers. Sampai katanya rindu merasakan saking dinginnya berarti ya, jarinya itu kayak ngebekuk mungkin ya. Jadi pas winter ternyata dia. Nah, so we can see, tadi kan kita ngebahas tensesnya itu bisa pakai apa ya, tadi present boleh, past boleh, future boleh. Ini for example ya, ibu kasih contohkan di sini yang present tense-nya ada kalimat ini nih yang tadi, the streets are very busy here. Ini bentuk kalimat present tense, ada pakai to be-nya, kata linking word-nya itu are, untuk menyambungkan ke kata sifat busy. Yes, busy artinya kan sibuk, kata sifat. Makanya pakai linking word are, to be di sini. Nah, ini bentuknya bentuk present tense karena di sini are-nya itu kan bentuk ke satu. Kalau bentuk keduanya itu pakai were gitu. Jadi ini present tense. Ini juga pakai looks. Looks itu verb ke satu juga karena verb keduanya itu looked, pakai ed ya, looked gitu. Nah, next, yang ini, this is the example of using past tense. Nah, ada kata I caught a glimpse of the Statue of Liberty. Nah, saya menangkap, ya maksudnya apa ya, melihat sekilas lah ya, melihat sekilas si patung Liberty itu. Next, future tense. Nah, future tense itu, ibu balik dulu sedikit, past tense ya ini karena I quote di sini. Quote itu verb kedua karena bentuk verb ke satunya itu catch, menangkap ya, menangkap pemandangan maksudnya ya di sini. Okay, let's go to the next, that is about future tense. Ya, di future tense itu contohnya di sini ada, but we're going to go and see it properly tomorrow. Tapi kami akan pergi dan melihatnya lebih jelas lagi, lebih tepatnya gitu besok. Nah, ini kan future tense, we are going to. Oh iya, selain kata will juga bisa pakai be going to kan gitu ya. We are going to, I'm going to, she's going to. Ya, I hope you still remember about that lesson. Mudah-mudahan masih ingat ya. Bahasan yang untuk future tense itu, selain kata will itu kita bisa pakai yang be going to. Okay, ya, that's it. And then let's learn about some vocabularies here. Ada beberapa kosakata yang ibu sharekan. Actually you can learn by yourself, but I just want to help you for a little. Ibu bantu sedikit, yang lainnya kalian boleh searching sendiri aja ya. Okay, or you can discuss with your friends. Ada kata particularly yang artinya secara khusus atau menyengajakan. Artinya di dalam konteks ini ya. Because some words itu we cannot give the meanings for a word exactly for one meaning. Tidak bisa satu kata itu artinya cuma satu. It could have many meanings. Tergantung ya, depends on the context. Particularly artinya menyengajakan atau secara khusus, and then miss you times a million. Nah, berjuta-juta waktu, maksudnya sangat merindukan di sini ya. And then sight itu artinya penglihatan atau pemandangan. Glimpse, melihat sekilas, sekelebat atau selewatan aja gitu. And then properly itu dengan tepat atau dengan seksama atau dengan jelas bisa. Ada kata di sini lagi, ini phrase ya, frasa we've been. We've been itu singkatan dari we have been. Biasanya itu untuk menyatakan kami sudah dan masih sedang. Misalkan, we've been walking around the park. Kita itu ya dari tadi sampai sekarang itu masih keliling-keliling di sekitar taman. Nah, kayak gitu. Jadi, ini yang disebut dengan present perfect. Ya, jadi masih berlangsung nih. Present perfect continuous. We've been walking. Ya. Masih berlangsung dan dari tadi dilakukannya gitu. Oke, nah pelajari lagi tensesnya ya. Okay, next. Yeah, this is the end of our lesson today. Thank you so much for joining the lesson and enjoy your every moment of life. Ya, hidupnya harus dinikmati.
uh, have a positive thinking every time. Positive thinking terus tiap waktu, karena dengan positive thinking kita bisa give good motivation to ourselves. Bisa memotivasi diri kita dengan lebih baik. Oke, okay? Thank you so much, good student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.